Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Pada yang terhormat Ustadz Aziz Darji sebagai nanti penceramah pada sore hari ini, pada yang terhormat Bapak pengurus takmir Mushola Baitur Rahman serta ibu-ibu jamaah sekalian dan anak-anakku sekalian yang berbahagia. Pertama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga pada sore hari ini kita bisa bertemukan, bisa bermuajah, bersilaturahmi dalam acara kajian Islam dalam rangka di bulan Muharram. Salawat salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliaulah yang bagi kita sekalian ini dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah, alam yang terang benderang. Masyarul muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, mohon maaf insya Allah nanti ini ada kajian Islam ya, kemudian nanti dilanjutkan dengan santunan anak yatim piatu. Untuk Bapak Ibu nanti jangan pulang dulu karena nanti ada acara buka bersama di musola ini ya, nanti tidak usah terburu-buru untuk mundur dulu. Demikian para Bapak dan Ibu, karena waktunya ini sudah sore ya, karena ini nanti insya Allah Ustadz Darji nanti maghrib itu sudah harus ada di mana, di Tasik Madu Ustadz nih. Ada di Tasik Madu karena di sana ada acara juga. Jadi sehingga nanti insya Allah pengajian ini hanya sekitar 45 menit ya, atau 35 atau 45 menit. Terima kasih, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mari acara ini kita buka dengan baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Monggo dipersilakan Ustaz dari bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadza nabiyil karim wa ala alihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ingkang kula hormati Kepala atau Ketua Takmir Mushola Baitur Rahman beserta jajaranipun, Ibu-ibu pengurus Mushola Baitur Rahman serta para jamaah semua yang hadir di dalam majelis sore hari ini. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan bersyukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan karunia-Nya sore hari ini di waktu yang berkah kita bisa berkumpul di kegiatan yang juga insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hadir dalam majelis ilmu, kita menyantuni anak-anak yatim. Semoga ini semua menjadi amal solih yang memperberat timbangan amal kita kelak di yaumul akhir. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita berada pada tanggal 10 Muharram yang kita kenal dalam Islam dengan hari Asyura. Kata Asyura diambil dari kata Asyrah yang artinya 10. Asyura berarti hari yang ke-10 pada bulan Muharram. Kemarin kita masuk tanggal 9. Tanggal 9 itu di dalam bahasa Arab adalah disebut dengan tis'ah.
hari yang ke-9 dalam bulan Muharram disebut dengan Tasu'a. Hari Tasu'a, hari yang ke-9 di dalam bulan Muharram. Karena kita berada di 10 Muharram hari ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita kenali apa sih istimewanya tanggal 10 Muharram ini. Yang pertama, 10 Muharram ini adalah hari yang sangat dimuliakan di dalam Islam. Bahkan orang-orang jahiliyah dahulu, termasuk orang-orang Yahudi, juga memuliakan hari Asyura ini. Berdasarkan riwayat hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau pernah menceritakan, "Lamma qadimal Madinah, wajadahum yasumuna yauman." Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika hijrah ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah, maka Nabi mendapati orang-orang Yahudi itu berpuasa 1 hari, yakni Asyura, yaitu pada hari Asyura. Jadi dulu Nabi datang ke kota Madinah, melihat orang-orang Yahudi di kota Madinah itu tanggal 10 Muharram itu berpuasa. Faqalu hada yaumun azimun. Orang-orang Yahudi itu mengatakan ini adalah hari yang agung. Wa huwa yaumun najjawahu bihi Musa. Kata orang-orang Yahudi, ini adalah hari yang agung. Karena hari itu dulu Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa aghraqa ala Fir'aun. Dan Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kisah yang Allah abadikan di mana ketika Fir'aun dan bala tentaranya mengejar Nabi Musa sampai Nabi Musa tidak ada tempat lagi untuk berlari karena di hadapannya sudah laut. Maka semua pengikut Nabi Musa sudah putus asa. Dalam Quran diceritakan kaumnya Nabi Musa mengatakan inna lamudrakun, wahai Nabi Musa, kita pasti kita akan ditangkap oleh Fir'aun. Kita mau lari kemana lagi? Di depan kita sudah laut, kita nggak bisa kemana-mana lagi. Apa yang disampaikan Nabi Musa? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak, sungguh bersama kami ada Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan petunjuk kepada kami. Apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Musa, Bapak Ibu? Allah perintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Kemudian terbelahlah laut itu menjadi 12. Kemudian Nabi Musa dan pengikutnya menyeberang laut tersebut dengan selamat. Wa aghraqa ala Fir'aun. Dan Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Fir'aun di laut tersebut. Peristiwa Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dan menenggelamkan Fir'aun di laut sampai meninggal dunia, dan Allah Subhanahu wa taala abadikan jasadnya supaya kita tahu sampai hari ini dulu ada orang yang mengaku menjadi Tuhan yang mengatakan ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang maha tinggi. Sekarang jasadnya dimumikan di mana? Di Mesir. Kita bisa lihat, itulah dulu sosok Fir'aun yang mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dan Allah tenggelamkan Fir'aun terjadi pada tanggal berapa? 10 Muharram. Fasoma Musa syukron lillah. Maka setiap tanggal 10 Muharram itu dulu Nabi Musa berpuasa sebagai bentuk syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika mendapati orang-orang Yahudi berpuasa di tanggal 10 Muharram di kota Madinah, Nabi mengatakan, ana aula bi Musa minhum. Saya lebih berhak terhadap Nabi Musa dibandingkan dengan mereka orang-orang Yahudi. Fasomahu wa amara bisiyamihi. Maka di kota Madinah itu Nabi berpuasa tanggal 10 Muharram dan Nabi juga perintahkan para sahabat supaya juga berpuasa. Nah, ini menunjukkan bahwasanya
tanggal 10 Muharram itu hari yang dimuliakan di dalam Islam. Terjadi peristiwa luar biasa saat Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian di dalam riwayat yang lain disebutkan tanggal 10 Muharram itu adalah hadza yaumun istawat fihi safinah alal judi. Tanggal 10 Muharram itu adalah hari di mana kapalnya Nabi Nuh itu mendarat di sebuah bukit yang kita sebut dengan Bukit Judi. Ya, Bapak Ibu, kita kenal dulu di zaman Nabi Nuh alaihissalam terjadi banjir yang sangat besar yang kita kenal dengan Sailul Arim, ya, banjir dahsyat luar biasa yang Allah abadikan juga di dalam Al-Quran, ya. Kemudian Allah perintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat kapal yang besar, ya. Selesai membuat kapal, Allah datangkan azab berupa banjir besar, semua orang yang beriman selamat. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Nuh alaihissalam dan orang-orang yang menjadi pengikutnya, dan kapal Nabi Nuh yang besar itu bersandar di Bukit Judi, itu terjadi juga pada tanggal berapa? 10 Muharram. Fasaumahu Nuhun syukran lillah. Maka Nabi Nuh alaihissalam pada tanggal itu juga berpuasa sebagai bentuk syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan Bapak Ibu 10 Muharram ini hari yang apa? Istimewa. Saking istimewanya 10 Muharram dulu orang-orang Yahudi sampai menganggapnya sebagai Id, sebagai peringatan atau perayaan bagi mereka. Sebagaimana sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana yaumu Asyura yauman tu'azzimuhul Yahud." Sahabat Abu Musa al-Asy'ari berkata, hari Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram ini adalah hari tu'azzimuhul Yahud, hari yang sangat diagungkan oleh orang-orang Yahudi. Wa tattakhidhu idan, dan orang-orang Yahudi menjadikan 10 Muharram itu sebagai id bagi mereka, hari raya mereka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumuhu antum. Nabi SAW mengatakan, wahai kalian umat muslim, berpuasalah kalian di tanggal tersebut. Ini juga menjadi dasar, ya, akan kemuliaan tanggal 10 Muharram. Jamaah dirahmati Allah, lalu amal apa yang kita diperintah untuk kita amalkan di tanggal 10 Muharram? Maka berdasarkan riwayat hadis yang sahih tadi, yaitu perintah untuk kita berpuasa. Ya, berpuasa Muharram, berpuasa di hari Asyura. Sebagaimana Nabi SAW sebenarnya dulu sebelum berangkat ke kota Madinah, di kota Makkah itu Nabi juga sebenarnya sudah berpuasa tanggal 10 Muharram. Jadi di kota Mekah maupun di kota Madinah, orang-orang jahiliyah dulu itu sudah mengagungkan sekali tanggal 10 Muharram. Maka Nabi SAW secara pribadi tanggal 10 Muharram di kota Mekah, beliau itu juga sudah berpuasa. Hanya saja tadi, ya, sifatnya pribadi. Pada saat Nabi ke kota Madinah, sebagaimana riwayat hadis sahabat Abdullah bin Abbas tadi, ketika Nabi datang ke kota Madinah, melihat orang-orang Yahudi berpuasa di tanggal 10 Muharram, maka Nabi SAW juga berpuasa di hari tersebut, dan Nabi perintahkan para sahabat juga untuk berpuasa. Sebagian riwayat mengatakan bahkan sempat puasa 10 Muharram itu menjadi puasa yang wajib bagi kaum muslimin. Jadi ini fase ketiga, nggih. Tadi fase pertama 10 Muharram Nabi berpuasa secara pribadi di kota mana? Mekah. Pada saat di kota Madinah, Nabi SAW ketika mendapati orang Yahudi berpuasa di 10 Muharram, Nabi juga berpuasa 10 Muharram. Kemudian Nabi perintahkan pada para sahabat juga untuk berpuasa tanggal 10 Muharram tersebut. Dan sempat puasa Muharram itu dihukumi wajib dalam sejarah syariat Islam. 10 Muharram itu sempat diwajibkan kita untuk 10
10 Muharram itu menjadi hari yang sempat pernah diwajibkan untuk berpuasa. Dan tahapan berikutnya nanti tepatnya tahun kedua Hijriah saat syariat puasa Ramadan datang, maka puasa Ramadan wajib dan puasa tanggal 10 Muharram itu hukumnya sebatas apa? Sunnah. Gitu. Nah, begitulah kurang lebih riwayat yang mengatakan tentang sejarah puasa Muharram.